Assalamualaikum. Ayah Bunda, cara mengetahui status gizi anak merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat apakah gizi harian anak sudah tercukupi atau belum. Definisi anak menurut Permenkes nomor 2 tahun 2020 adalah anak yang berusia 0 bulan sampai dengan 18 tahun. Karena itu pada rentang usia ini haruslah diketahui status gizinya agar kita dapat mengetahui apakah anak bertumbuh dengan optimal atau tidak. Status gizi seorang anak dapat dikategorikan menjadi gizi buruk, gizi kurang, gizi normal, overweight, atau obesitas. Bagaimanakah cara pemeriksaan status gizi pada anak? Yuk kita simak videonya. Tapi ayah bunda jangan lupa ya, tolong like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar ayah bunda bisa mendapatkan informasi penting tentang kesehatan anak di channel ini. Ayah bunda, untuk melakukan pemeriksaan status gizi anak, tentulah kita membutuhkan data-data anak dan panduan sebagai parameter status gizi anak. Data-data anak yang diperlukan adalah umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala si anak. Di Indonesia, panduan yang kita gunakan untuk pemeriksaan status gizi anak yang berusia 0-5 tahun yaitu kurva WHO 2006 yang bisa dilihat pada buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak yang biasanya bunda miliki pada saat pemeriksaan kehamilan. Sedangkan untuk anak yang berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 18 tahun, kita menggunakan kurva pertumbuhan CDC atau Center for Disease Control yang bisa bunda download di description box berikut. Sekarang kita bahas status gizi anak yang berusia 0-5 tahun dulu ya, yaitu dengan menggunakan kurva WHO tahun 2006 yang ada pada buku KIA. Buku KIA revisi tahun 2020 sudah ada dan sudah bisa bunda download di internet, yang linknya ada pada description box di video ini. Atau bunda juga bisa beli di toko online, atau bisa bunda dapatkan juga di puskesmas terdekat kalau memang masih tersedia. Pada buku KIA, kita juga bisa memantau pertumbuhan si anak pada lembar KMS, yang pada buku KIA ada pada lembar seperti ini ayah bunda. KMS ini biasanya diisi oleh tenaga kesehatan pada saat kita mengajak anak untuk pemeriksaan berat badan dan tinggi badan tiap bulannya di posyandu. Tapi sebagai orang tua kita juga harus mengerti dan bisa juga melakukan pengisian KMS ini. Hal ini berhubung di masa pandemi, maka mungkin bunda khawatir untuk memeriksakan sang buah hati ke posyandu. Buku KIA merupakan panduan bagi orang tua untuk pencatatan pertumbuhan dan status gizi anak. Jadi jangan sampai terlewatkan agar data-data si anak berupa usia, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala agar selalu tercatat di buku KIA. Cara memakai grafik KMS yang ada pada buku KIA, pertama-tama kita harus bedakan dulu jenis kelamin si anak. Untuk perempuan, KMS yang berwarna pink ada pada halaman 13 pada buku KIA tahun 2020. Kemudian laki-laki yang berwarna kertas biru ada di halaman 19. Kemudian bunda tulis tanggal pemeriksaan dan berat badan tiap bulannya. Kemudian diplot berat badan di garis tegak dan umur di garis mendatar sehingga ditemukan titik temu. Jika titik-titik dari bulan ke bulan itu naik mengikuti garis pertumbuhan seperti yang ada pada gambar, berarti pertumbuhan seorang anak adalah normal. Tetapi apabila grafik pertumbuhan anak tidak naik selama 2 kali berturut-turut atau kurva berat badannya menjauhi garis sehingga mendatar, atau grafik berat badannya menyentuh garis merah, atau kurva berat badannya menurun, maka segeralah bawa anak ke dokter, jangan tunda-tunda lagi untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Untuk penilaian status gizi di buku KIA dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran berat badan dan panjang badan atau tinggi badan anak dengan standar antropometri anak yang menggunakan 4 parameter sebagai berikut. Yang pertama, berat badan menurut usia. Yang kedua, panjang badan menurut usia atau tinggi badan menurut usia.
Yang ketiga, berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan. Yang keempat adalah indeks massa tubuh menurut usia. Sekarang kita bahas mengenai parameter berat badan menurut usia. Berat badan menurut usia itu dapat menentukan apakah seorang anak mempunyai berat badan sangat kurang, kemudian kurang, berat badan normal, atau berat badan berlebih. Grafik berat badan menurut usia di buku KIA tahun 2020 itu dapat dilihat pada halaman 15 untuk anak perempuan dan halaman 21 untuk anak laki-laki. Cara memakai grafik berat badan menurut usia yaitu kita plot di garis mendatar dari umur dan garis vertikal dari berat badan. Kemudian temukan titik temunya. Lalu kita nilai. Jika titik temu berada di posisi huruf A, yang artinya titik ini berada di bawah minus 3 standar deviasi, itu artinya berat badan anak sangat kurang. Jika titik temu tersebut berada di huruf B, yang artinya titik tersebut berada di antara minus 3 standar deviasi sampai dengan kurang dari minus 2 standar deviasi, artinya berat badan anak tersebut adalah kurang. Jika titik berada di huruf C, artinya titik tersebut terletak antara minus 2 standar deviasi sampai dengan positif 1 standar deviasi, itu artinya berat badan seorang anak itu adalah normal. Jika titik tersebut berada di huruf D, yang artinya titik tersebut berada lebih dari positif 1 standar deviasi, itu artinya berat badan seorang anak itu adalah berat badan berlebih. Kemudian kita bahas mengenai parameter tinggi badan menurut usia yang ada pada buku KIA 2020. Tinggi badan menurut usia digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan panjang badan atau tinggi badan anak. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek atau stunted atau sangat pendek, normal atau tinggi. Caranya adalah kita temukan titik temu antara tinggi badan yang berada di garis tegak dan usia yang berada di garis mendatar, kemudian kita nilai. Jika titik temunya tersebut berada di huruf A, itu artinya titik tersebut berada di bawah minus 3 standar deviasi, artinya tinggi badan anak tersebut adalah sangat pendek. Jika titik temunya berada di huruf B, yang artinya titik tersebut berada di antara minus 3 sampai dengan kurang dari minus 2 standar deviasi, artinya tinggi badan anak tersebut adalah pendek. Jika titik temunya berada di huruf C, yang artinya titik tersebut berada di antara minus 2 sampai dengan 3 standar deviasi, itu artinya tinggi badan seorang anak itu adalah normal. Jika titik temunya di huruf D, yang berarti titik tersebut berada lebih dari 3 standar deviasi, itu artinya anak tersebut adalah tinggi. Segera konsultasikan anak Anda ke dokter anak jika titik temu di bawah minus 2 standar deviasi, atau anak tersebut pendek, atau berada di bawah minus 3 standar deviasi, yang berarti anak tersebut sangat pendek. Anak yang pendek atau sangat pendek dapat disebabkan oleh kekurangan gizi yang cukup lama atau sering sakit. Anak dengan tinggi badan di atas normal atau tinggi sekali biasanya disebabkan oleh gangguan hormonal, namun hal ini jarang terjadi di Indonesia. Kemudian kita bahas mengenai grafik berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan ya. Indeks ini digunakan untuk menggambarkan apakah berat badan anak sesuai dengan pertumbuhan panjang atau tinggi badannya. Indeks ini menentukan status gizi anak. Apakah seorang anak mempunyai status gizi buruk, gizi kurang, gizi normal, overweight, atau obesitas. Caranya adalah kita plot berat badan yang ada di sumbu tegak dengan panjang badan atau tinggi badan anak di sumbu mendatar sampai kita menemukan titik temu atau z-score, lalu kita nilai. Jika titik temu di huruf A atau titik tersebut berada di bawah minus 3 standar deviasi, berarti status gizi anak tersebut adalah gizi buruk atau anak tersebut sangat kurus.
Jika titik temunya berada di B atau di -3 standar deviasi sampai dengan kurang dari -2 standar deviasi, berarti status gizi anak tersebut adalah gizi kurang. Jika titik temunya berada di C atau antara -2 standar deviasi sampai +2 standar deviasi, berarti status gizi anak tersebut adalah gizi baik atau normal. Jika titik temunya berada di D atau lebih dari 2 standar deviasi sampai +3 standar deviasi, berarti status gizi anak tersebut adalah overweight. Jika titik temunya berada di E atau lebih dari 3 standar deviasi, berarti status gizi anak tersebut adalah obesitas. Kondisi gizi buruk biasanya disebabkan oleh penyakit dan kekurangan gizi yang baru saja atau akut maupun yang telah lama atau kronis. Bila seorang anak berada pada kategori gizi kurang, gizi buruk, ataupun obesitas, maka segeralah orang tua berkonsultasi dengan dokter anak untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Demikian Ayah Bunda penjelasan saya tentang cara pemeriksaan status gizi pada anak yang berusia 0-5 tahun. Untuk cara pemeriksaan status gizi pada anak yang berusia lebih dari 5 tahun sampai 18 tahun akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kepada Ayah Bunda. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.